Kerinduan itu perjalannya hati menuju kekasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur, tersenyum, dan bahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ngaos kitab Asrarul Jima', tepatnya halaman 15. Kita akan melanjutkan kajian sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma syauqu, adapun kerinduan, fahuwa maka adapun asyauq, safarul qalbi ilal mahbubi, adalah bepergiannya hati ilal mahbubi, menuju sang kekasih. Waja'a, dan datang hadzal lafzu, lafaz ini, fi sunnati, dalam as-sunnah. Fa fid du'ai, dalam salah satu doa, Allahumma inni as'aluka syauqa ila liqa'ik. Allahumma, wahai Allah, inni, sesungguhnya aku, as'aluka, aku memohon kepadamu, asyauqa, pada kerinduan, ila liqa'ika, untuk menemuimu. Wa fil athar, dan dalam athar, tala syauqul abrar ila liqa'i, tala lama syauqul abrari, kerinduannya orang-orang yang berbuat baik, ila liqa'i, untuk menemuiku. Wa ana, sementara aku, ila liqa'ihim, untuk menemui mereka, asyuku, aku merindu. Qala ba'dul arifina, sebagian orang-orang yang al-arif billah berkata, lamma alimallahu, ketika Allah Ta'ala telah mengetahui syauqal muhibbina, pada kerinduannya para pecinta, ila liqaihi, untuk menemui Allah, daraba lahum mau'idan, Allah Ta'ala memberikan janji, liliqain, pada pertemuan, taskunu bihi qulubuhum, taskunu, yang menjadi tenang, bihi, dengan pertemuan itu, qulubuhum, hati mereka. Titik. Kemudian ada lagi rentetan terkait dengan pembahasannya keinginan, cinta, kasih sayang, kerinduan. Istilah selanjutnya yang kita bahas adalah asyauq, kerinduan, keinginan. Apa asyauq itu? Safarul qalbi ilal mahbub, perginya hati menuju sang kekasih. Jadi kerinduan itu perjalannya hati menuju kekasih, perginya hati menuju sang kekasih. Dan lafaz asyauq ini dalam as-sunnah itu ternyata juga ada. Bahkan ada dalam salah satu doa, Allahumma inni as'aluka asyauqa ila liqa'ik. Allahumma, wahai Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku memohon kepadamu, asyauqa, kerinduan, ila liqa'ik, untuk bertemu denganmu ya Allah. Wa fil athar, dalam salah satu athar, tala syauqul abrar, telah lama syauqul abrar, kerinduannya orang-orang yang berbuat kebajikan, ila liqa'i, untuk bertemu denganku. Wa ana ila liqa'ihim asyuku, sementara aku agar bertemu mereka, asyuku, aku merindu. Sebagian orang-orang yang arif billah berkata, ketika Allah Ta'ala tahu atas rindunya para pecintanya, rindu untuk bertemu Allah, maka Allah Ta'ala memberikan janji, memberikan mau'id, pada perjanjian yang menjadikan hati mereka itu tenang dengannya. Wasyauqu, kata asyauq, wal ishtiyaqu, dan kata ishtiyaq, niza'un nafsi ila syai'i, konfliknya jiwa, konfliknya diri pada sesuatu. Jadi orang sudah, kalau kita berbicara kerinduan, ini sebenarnya niza'un nafsi, konfliknya diri.
ila syai' pada sesuatu. Saya merindukan si A. Ini kan ada konflik secara batin, konflik secara kejiwaan pada si A itu sendiri. Nah, ini namanya asyauq dan al-ishtiyaq. Wa syawwaqaha fatashawwaqat. Ketika kata syauq kemudian berubah wazannya menjadi syawwaqa yusyawwiqu tashwiqan, lalu mutawaahnya menjadi tasyawwaqa, tasyawwaqa yatashawwaqu, wa syawwaqaha mengobarkan ha kepada perempuan. Idza hayyaja fiha, ketika sesuatu mengobarkan fiha pada perempuan. Apa yang mengobarkan? Ya kerinduan tadi. Syawwaqaha ini merindukannya. Hal itu menjadikannya rindu. Dia menjadikan perempuan itu merindu. Berarti dia menggolakkan, mengobarkan fiha pada dirinya bidawa'il hubbi, dengan beberapa pemicunya cinta, wa mu'athiratihi, dan hal-hal yang memberikan pengaruh pada cinta. Mu'athiratul hub, hal-hal yang mempengaruhi cintanya. Jadi maknanya syawwaqa ini adalah misalnya syawwaqa al-mar'ata, lelaki itu menjadikan perempuan ini merindu. Berarti lelaki ini mengobarkan pada perempuan tadi bidawa'il hubbi wa mu'athiratihi, dengan pemicu-pemicunya cinta dan hal-hal yang mempengaruhi cinta. Nah, begitu. Itu kata asyauq yang berubah menjadi syawwaqa fatashawwaqa. Wal ishtiyaq, kata al ishtiyaq aqwa, adalah lebih kuat. Wasyauqu, adapun kata asyauq kerinduan, masdarun adalah bentuk masdar dari kata apa? Syaqahu yashuquhu, syaqa yashuqu syauqan. Idza da'ahu ilal ishtiyaqi ilaihi, idza da'ahu ila al ishtiyaqi ilaihi, ketika hal itu mengajaknya, mengundangnya pada kerinduan. Fasyauqu, kata asyauq da'iyatul ishtiyaq wa mabdah, adalah pemicu kerinduan, pemicu merindu, wa mabdahu, dan dasarnya ishtiyaq, dasarnya merindu. Itu kata asyauq. Sementara kata al-ishtiyaq, merindu itu sendiri, muhihi wa ghayatu, adalah petunjuknya, wa ghayatu, dan puncaknya. Fa innahu yuqalu, karena sesungguhnya konon, syaqani fastaqtu, syaqani telah menjadikan aku rindu, fastaqtu lalu aku merindu. Wasyauqu, kata asyauq atau kerinduan ini, yazulu hilang ghaliban biasanya, bil wisali disebabkan adanya perhubungan, adanya jima. Kerinduan ini kalau sudah jima biasanya hilang. Li'annahu la yakunu fi halil ghaibati anil mahbub, karena hubungan perjimaan ini tidak bisa dilakukan ketika sedang jauh dari sang kekasih. Fa idza tammal wisal, ketika hubungan sudah terrealisasi, jima sudah terlaksana, wal liqa'u, dan pertemuan sudah terrealisasi, fala makna lil ishtiyaq, maka makna merindu itu sudah enggak ada. Seperti itu. Kok bisa? Nah, nanti dalam syair dijelaskan secara detail. Wali anna syauqa, karena sesungguhnya asyauq kerinduan, huwa hurqatul mahabbati, adalah panasnya cinta, waltihabu nariha, dan menyalanya api cinta, fi qalbil muhibbi, di dalam hatinya pecinta. Kerinduan itu adalah panasnya cinta, menyalanya api cinta di hatinya pecinta. Wa dzalika mimma yaziduhu al-qurb wal muwasalah, hal itu yang menjadikannya menjadi dekat, wal muwasalah, dan terjadinya perhubungan, pertalian, perikatan,
wasawabu adapun kebenarannya anna hunaka syauqan haditsan 'indal liqa wal muwasalah, bahwasannya di sana terdapat kerinduan yang justru terjadi ketika terjadi pertemuan dan hubungan. Bi khilafil ishtiyaq, berbeda dengan kata al-ishtiyaq yang bermakna merindu. Halal ghaiba anil muhibbi, kata al-ishtiyaq merindu ini justru terjadinya ketika jauh dari sang pencinta, jauh dari sang muhib. Qala Ibnu Rumi berkata, nah di sini u'anikuha wan nafsu ba'du musyawwiqatun ilaiha, katanya Ibnu Rumi, aku merangkulnya, aku memeluknya. Ternyata setelah aku memeluknya, wan nafsu musyawwiqatun ilaiha, tapi ternyata diri ini menjadikan merindukannya, padahal aku sudah memeluknya. Kenapa kok masih menyala-nyala rindu ini? Wahal ba'dal inak tadani, apakah setelah terjadi pelukan, rangkulan, tadanin, kemudian ruang rindu ini kemudian menjadi pelan, tidak bergelora, menyusut? Nah ini ada pertanyaan. U'anikuha wan nafsu ba'du musyawwiqatun ilaiha wa hal ba'dal inaqi tadani wa althimu faha kay tazula sababati, kemudian aku mengecup bibirnya, kay tazula sababati, agar kerinduanku ini hilang. Lalu aku kecup bibirnya, kan aku peluk tadi, ternyata kerinduanku masih bergelora. Lalu kemudian aku rengkuh, aku kecup bibirnya, fayastaddu ma ulqiya minal haimani, ternyata apa yang terjadi berupa luapannya cinta ini malah semakin bergelora. Saya kecup, ternyata malah semakin dahsyat luapan cinta dan gelora cinta saya. Walam yakum miqdarul ladzi bi minal jawa, kemudian ukuran alladzi bi, yang terjadi kepadaku, minal jawa, berupa cinta yang mendalam, duka yang mendalam, lam yakul yashfiya, ternyata tidak mengobatinya, ma tarsyufus syafatani, sesuatu yang sudah dihisap oleh kedua bibirku. Maksudnya bagaimana? Ternyata setelah aku cipokan, aku hisap dengan kedua bibirku, ternyata kadar ukuran yang menimpa kepadaku dari sekian cinta yang mendalam ternyata belum mampu untuk mengobatiku. Ka'anna fuadi laisa yashfi ghalilahu, kok kayaknya seolah-olah hatiku ini laisa yashfi ghalilahu, ia belum menyembuhkan hausnya, siwa ayyara ar-ruhaini yamtazijani, kecuali ia melihat dua ruh ini menyatu. Kayaknya hati saya ini belum menemukan obat dari hausnya gelora cinta ini, kecuali setelah melihat dua ruh ini menyatu. Dua ruh ini menyatu maksudnya mungkin kalau sudah melihat pasangan suami dengan istrinya ini melakukan jima, mungkin haus tadi sudah terobati. Kok kayaknya begitu, katanya Ibnu Rumi. Wa ammas sajanu wallahu a'lam bissawab.